Shalom, 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 haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita di minggu kedua di bulan ini, tepatnya Minggu 12 Februari tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Amin. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa, memberi kesembuhan bagi saudara yang sakit, memberikan kelegaan kepada saudara yang berbeban berat, dan sukacita sorgawi akan sungguh-sungguh nyata bagi kita semua. Amin. Baik bagi saudara yang harus beribadah secara online, mari siapkan dirimu dengan baik, karena Tuhan juga pasti akan melawat kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 16 hari bersama Markus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab Markus pasal yang ke-10 pertama sampai dengan ayat yang ke-52. Judul renungan kita di minggu pagi yang luar biasa ini, sorga itu sulit bagi orang yang mencintai kekayaan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam pembacaan Alkitab hari ini dikisahkan tentang seorang yang kaya yang merasa dirinya sudah melakukan perintah Tuhan secara lengkap. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku, katanya. Orang kaya itu pun merasa yakin bahwa ia akan mendapatkan acungan jempol atau pujian dari Tuhan dan hidup yang kekal menjadi miliknya. Namun apa yang Tuhan katakan? Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bagaimana respon orang kaya itu? Setelah mendengar apa yang Tuhan perintahkan, mendengar perkataan itu, katanya ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Ia kecewa dan sedih karena diperintahkan Tuhan untuk menjual hartanya dan juga membagikannya kepada orang miskin. Keengganannya untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini menunjukkan bahwa orang kaya tersebut lebih mencintai hartanya daripada Tuhan. Ia rela kehilangan guru yang baik itu karena lebih memelihara harta duniawinya. Sungguh benar apa yang Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sidang jemaat Tuhan. Tuhan menegaskan bahwa ketika seseorang menempatkan uang, harta, atau kekayaan sebagai yang terutama dan segala-galanya, sulit bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, katanya. Adalah lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya yang hanya memikirkan harta duniawi yang sifatnya sementara dan mengabaikan perkara-perkara rohani yang sifatnya kekal, sulit untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang kaya untuk masuk kerajaan sorga, asalkan hatinya tidak terpaut kepada harta itu. Asalkan ia mau memprioritaskan Tuhan, menempatkan perkara-perkara rohani sebagai yang terutama dalam hidupnya, hidup dalam ketaatan dan menjadi berkat. Amin. Terlebih jika kita hari ini dapat meluangkan atau memberikan waktu kita sejenak untuk mengesampingkan semua kegiatan kita, urusan-urusan duniawi, pekerjaan dan lain sebagainya. Hari Senin sampai hari Sabtu, kita telah melakukan banyak hal untuk kepentingan kita. Kenapa tidak hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita memuji dan memuliakan Allah, karena kita telah berupaya untuk mengutamakan Tuhan di atas segala hal yang kita butuhkan di dunia ini. Amin. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, mari segeralah bergegas, siapkanlah hatimu, jadilah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, baik secara fisik, terlebih secara rohani. Karena hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini terlibat dalam pelayanan, kiranya pengurapan Tuhan mengalir dalam hidupmu sehingga apa yang kau lakukan hari ini sebagai sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan semua sidang jemaat Tuhan yang kita layani bersama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, terlebih bagi saudara yang akan menuju rumah Tuhan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan setelah kita beribadah,
Kiranya dimanapun saudara berada, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.